Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imam Tauji. NIM saya 41121007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS semester genap, ujian akhir semester di matkul mata kuliahnya pengenalan Big Data untuk nama dosennya Ibu Nerti Nurda, Eskom, MD, MPHD. Sini jawaban nomor satu. Bentar, coba saya cek. Oke, kita lanjut. Di soal nomor satu, kita harus melengkapi tabel perbandingan untuk memahami secara menyeluruh perbedaan antara database dan data warehouse. Di sini ada aspeknya juga, aspeknya ada purpose dan database itu untuk transaksi operasional sehari-hari dan data warehouse-nya untuk analisis data pelaporan OLAP, OLAP, untuk performance-nya di sini ada dioptimalkan untuk kecepatan baca atau tulis data transaksi, dioptimalkan untuk query analitik yang kompleks dan agregasi besar. Di sini ada karakteristik transitional, real time, perubahan data sering, history struktur untuk analisis, perubahan data jarang. Terus di sini ada skema fleksibel juga, berhasil sesuai kebutuhan aplikasi, skema tetap konsisten. Terus di sini ada data friends-nya juga, ada real time. Terus ada periodiknya harian mingguan, selalu real time, tidak terlalu. Ada usai, digunakan oleh aplikasi operasional dan end user, digunakan oleh analisis bisnis. Eksekutif untuk pengembangan keputusan, ada query completik, query sederhana fokus pada suatu entitas atau CRUD. Query kompleks melibatkan agregasi dan banyak tabelnya, data tipe, data struktur dari aplikasi, SQL, data struktur dari berbagai sumber, itu banyak gabungan banyak sistem. Di sini ada data aggregation, minimal, lebih detail dan granular, agresif, ringkas, laporan, visualisasinya ada. Terus ada data transformasi sesuai format aplikasi. Sini ada transformasi berdasarkan dilakukan. Untuk konsisten dan analitik ada data volume, relatif kecil harian tergantung jumlah transaksinya. Sangat besar menyimpan data historis dari waktu ke waktu. Terus ada data latensi sangat rendah, real time atau near real time. Sini ada lebih tinggi karena pemrosesan batch. Ada data granularity sangat detail per transaksi. Ringkasan data, granularity bervariasi, data model, entity relance, relationship, model RM-nya, ada dimensionalnya, ada model star, ada snowflake. Di sini ada nomor 2. Nomor 2 ini menjelaskan bagaimana Apache Kafka menjadi solusi dalam mengelola aliran data real-time di era Big Data.
Apa keunggulan arsitektur Kafka dibanding pendekatan tradisional lewat berbasis batch? Dan yang B, ada tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan proses blacklining data sistem berbasis Kafka. Berikan solusi teknis yang dapat diterapkan oleh mengatasi masalah tersebut. Di sini ada Kafka adalah platform streaming terdistribusi yang dimasukkan untuk menangani aliran data real-time dan throughput tinggi dan toleransi kesalahan karena kemampuan untuk menyerap, menyimpan, dan memproses jumlah besar data konsisten. Kafka menjadi solusi penting untuk mengelola aliran data real-time di era big data. Nah, di sini bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu sistem publikasi subscriber Kafka berfungsi sebagai broken pesan produsen data aplikasi yang menghasilkan data catatan topik kategori log. Terus ada konsumennya, berlangganan topik pembacaan, ada pipa, sangat scalable dan fleksibel. Ini pisah atau daya tahan toleransinya, kesalahannya ada di Kafka menyimpan data dalam, terdistribusi, terpatisasi, tereplikasi yang memastikan data tidak hilang dengan mudah dan toleransi kesalahan toleransi memastikan bahwa data tersebut dan pemrosesan data dilakukan terus meskipun beberapa node Kafka mengalami kegagalan. Di sini ada stabilitas horizontal, dirancang untuk horizontal. Kafka memungkinkan penambahan lebih banyak broknya atau server Kafkanya, konsumen data tanpa downtime, signifikan, volume data, big data, mana data volume dapat ditumbuh secara cepat, ada proses real time, Kafka, penyimpanan, penyerangan, pemrosesan secara real time. Sini ada wawasan tindakan, memerlukan informasi, ada keunggulan utama dibandingkan dengan metode ETL batch konvensional, pemrosesan data dibandingkan batch Kafka, pemrosesan data segera setelah dibuat ini secara penipuan atau deteksi penipuan yang membutuhkan data real time. Nah, akumulasinya pemrosesan metode ETL menyebabkan masalah. Nah, sini ada throughput and skalabilitas, ada decoupling fleksibilitas, ada toleransi kesalahan daya tahan, kemampuan proses dan alirannya. Oke, di sini ada penjelasannya juga. Lalu di B ini ada permasalahan utama dengan backlink sistem Kafka, ada volume data, dampak data pada sistem live, urutan data, urutan dan implementasi, manajemen grup konsumen, alokasi, sumber daya. Sini ada sering memerlukan pemrosesan besar yang historis, menghabiskan sumber daya, menyebabkan waktu pemrosesannya yang lebih lama. Di sini ada dampaknya, memproses ulang histori, penyerapan, pemrosesan data secara real time, mengaruhi kinerja secara live-nya juga. Sini ada urutannya, hasil menjadi sulit, terutama sistem hilir sensitif, duplikatnya. Manajemennya ada dibuat yang akan menambahkan masalah, alokasi sumber daya. Di sini ada solusi untuk teknis backlinknya, awal topik, offset, kemajuan grup, pelanggaran secara letam, pemrosesan ulang data selektif untuk memfilter data hanya bagian yang diperlukan, diidentifikasi dan diproses ulang menggunakan sampel waktu atau kunci pesan tertentu. Pembatasan ada untuk konsumen backup, mekanis, kecepatan node link, inti. Ini mencegah proses membanjiri klaster Kafka-nya atau sistem hilir. Terus ini ada produsen konsumen implement, idempoten, memanfaatkan manajemen, terus ada snapshing dan pemuatan batch, antrian untuk sistem hilir. Di sini ada pembatasan kecepatan, berarti menggunakan mekanis kecepatan rolling ini mencegah supaya tidak ada kebanjiran atau kerusakan. Nah, dalam pemproses ini berulang kali harus menghasilkannya selalu salah. Nah, di sini ada manajemen Kafka di mana offset group ini ke titik waktu tertentu untuk operasi back file. Di sini ada snap setting, pemuatan batch. Di sini ada histori besar, pertimbangan mengambilkan snapshot. Terus pemuatan batch-nya ke sistem target daripada mengalirkan ulang semua data melalui Kafka. Di sini ada antrean untuk sistem hilir. Buffer data backlog dalam antrian, menyimpan sementara ke tujuan akhir. Di sini ada nomor 3, Project Stone yang saya buat dan rekan saya.
Sini kan grupnya kelompok, jadi sini judul judulnya itu saya buat analisis penjualan sepeda motor listrik berdasarkan data terkini di Indonesia. Sini ada latar belakang dan tujuan proyeknya. Perubahan iklim energi nasional telah menyebabkan peningkatan kebutuhan kendaraan ramah lingkungan. Tujuan ini untuk menganalisis tren penjualan kendaraan listrik di Indonesia, mengetahui seberapa efektif kebijakan subsidi pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik. Sepeda motor listrik dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang B ada sumber dan jenis datanya, di mana saya operasi observasi sekunder resmi seperti keindustrian, ada linknya juga, terus ada publikasi nasional atau jurnal jenis data yang digunakan pada strukturnya, presentasinya, angka penjualan, dan ada klasifikasi sosial ekonomi. Di sini ada kemudian format tabelnya juga di dalam laporan kita, ada grafiknya juga. Di sini ada nomor C ini, ada huruf C ini lanjut ke C. Tools yang digunakan adalah Microsoft Tool untuk perhitungan kuantitatif. Dashboard menampilkan secara dinamis, mudah dipahami untuk pemangku kepentingan. Nah, untuk yang D, tantangan dan solusi ini sangat sulit untuk menemukan data yang secara nyatanya itu di dalam jurnal itu. Kita harus mengoreksinya secara perlahan dan bagaimana data ini kita resmikan sebagai data valid atau nyata kayak gitu. Di sini ada berbagai saya sih berbanyak referensinya. Jadi semua referensi kita cek satu-satu untuk datanya yang lebih detail, lalu kita coba proyekkan ke laporan kita. Jadi ada datanya semua. Di sini ada yang E juga. Sini nilai pemahaman penting yang diperoleh pada tahun 2024 penjualan motor listrik ini akan meningkat pesat. Nah, ada tiga merek di sini, ada Selit, Gesit, dan Alfa. Sasaran mayoritasnya pelanggan berasal masyarakat menengah ke bawah. Nah, Irasi Nikel juga mendukung investasi motor listrik di seluruh negeri. Ini ada pelajaran paling berharga dari proyek pemahaman mendalam tentang bagaimana dapat menjadi alat strategis mendukung inovasi industri dan kebijakan publik adalah pelajaran penting dari proyek. Selain itu, kemampuan untuk menampilkan data secara visual melalui dashboard atau keterampilan teknis yang bermanfaat dalam dunia kerja, terutama dalam bidang ilmu, data, dan kecerdasan bisnis. Di sini ada nomor 4, nomor terakhir, latar belakang dan tujuan paper yang ada di link tersebut. Di situ ada Indonesia kehilangan lahan sehingga 2 juta hektar, itu sungguh banyak. Tahunnya itu dia terutama fenomena ini provinsi menjadi selatan mengalami deforestasi sumber daya hutan sesuai dengan sistem ketahanan hutan Indonesia. Nah, tujuannya ini utama pentingnya adalah mendeteksi area hutan, mengidentifikasi area hutan diperluas provinsi, yaitu adanya di salah satu provinsi Sumatera Selatan berdasarkan zona kehutanan Indonesia. Penelitian memverifikasi deteksi perubahan zona hutan yang diklasifikasi atau saya untuk menemukan area potensial perluasan hutan. Nah, di sini ada B, sumber jenis datanya. Pengendaraan untuk tahun 2003 7 landasan, N8 oli untuk 2018, dan set jauh Stylit WSGS Badan Informasi Big Indonesia. Selain itu dari sumber yang sama jenis data di izin live Bu. Oke, ini lanjut. Di sini ada big data, jenis data, user ULC seperti perkotaan, vegetasi, hutan, badan air,
GIS, informasi sosial identitas jenis data merupakan struktur demi struktur di mana informasi dalam format spesifikasi untuk analisis spasial dan pemrosesan citra data bukan data teks yang tidak struktur. Nah, di sini ada C, teknologi tools yang digunakan, satelit Landsat 7 ETM, and Landsat 8 OELC digunakan untuk mendapatkan database, dataset multispektral, ada USGS, Badan Informasi Geospasial BIG Indonesia. Sumber datanya ada dataset satelit dan data GIS, sungai, jalan, elevasi. Di sini ada Google Earth Pro digunakan untuk verifikasi dan data kemungkinan, pemeriksaan data, lingkungan utama pemeriksaan citra, GIS, ada klasifikasi untuk mengklasifikasi citra satelit dan mengembangkan peta evaluasi. Ada sini ada apa sih? Vector for Life Procedure. Metode dalam RCGIS digunakan untuk menghitung area potensial yang cocok untuk perluas hutan berdasarkan berbagai kriteria. Di sini ada memakai analisis laser, proses AHP, metode matematika yang digunakan untuk mengintegrasikan pendapatan ahli memproseskan kriteria analisis kesesuaian lahan. Di sini ada visual data hasil analisis deteksi perubahan divisualisasi dalam bentuk peta tertamik seperti peta LULC dan peta kriteria lahan, misalnya permungkinan evaluasi jarak dan sungai dari jalan, terus ada nilai atau insight yang digunakan. Tren hutan antara tahun 2003 dan 2018, zona hutan Sumatera Selatan mengalami penurunan yang signifikan. Di sini ada hutan pariwisata TRF menurun 2%, hutan lindungan konversi CPF itu dia menurun 13%, sedangkan hutan yang PFP ini menurunnya lebih banyak 40%, dan ada yang lebih baik lagi adalah produksi terbatas LPF mengalami perubahan besar dengan penurunannya 72%. Cukup lumayan besar. Kriteria utama pelunasan AP, kriteria yang paling berpengaruh adalah bobot tertinggi untuk perluasan area adalah kemungkinan elevasi, potensi, di sini ada potensi area peluasan hutan. Terus ada CPF, PPF, LPF, dia semua memiliki area yang sesuai 30%, cukup sesuai 41%, meningkatkan cakupan hutan produksi. Terus ada WRF 30%, 52% untuk menjaga keagraman hayati, ekosistem, sumber daya satwa liar. Dan ada hutan cagar alam, NRF 39% sampai 48% untuk menjaga kelestarian hutan alam. Di sini ada TRF, pengelolaan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Di sini ada potensi pengembangan proyek lebih lanjut, lebih besar dikembangkan lebih beberapa arah, pengembangan yang meliputi. Di sini ada ekspansi geografis, GIS, remote sensing, serta AFP dapat diterapkan provinsi lain di Indonesia atau di lain dunia ini yang menghadapi tantangan deforestasi serupa, integrasi faktor lambangan lingkungan tambahan, ada penelitian di masa dapat melakukan kriteria tambahan yang relevan seperti jenis tanah, pola, curah hujan, suhu, atau analisis dampak iklim untuk meningkatkan akurasi dan kekomprehensian analisis yang sesuaian. Sini ada model prediksi yang lebih maju di mana data historis tersedia 2003 sampai 2018 di area yang paling terhadap deforestasi memungkinkan toleransi dini, perencanaan deforestasi yang lebih proaktif. Di sini ada analisis skenario kebijakan, terus ada sosial ekonomi, ruangan, perbedaan, menguatkan berbasis bukti manajemen berkelanjutan. Terus ini ada peningkatan partisipasi kepentingan, papernya menggunakan meskipun atau masyarakat dapat organisasi non-pemerintah sektor swasta di mana dalam proses perencanaan dan implementasi dapat meningkatkan keberkelanjutan keberhasilan proyek peluasan hutannya. Nah, di sini ada sistem pemantauan waktu nyata. Pengguna data satelit berresolusi tinggi lebih sering diintegrasikan dengan teknologi pemantauan real time. Misalnya ada sensor berbasis LOT dapat membersihkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk pengelolaan hutan mendukung respons cepat terhadap ancaman deforestasi. Oke, cukup. Sekian presentasi UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.